Akhirnya saya mengerti. Iki lo jenenge urip, ini lo arti hidup gitu loh. Saya akhirnya nggak tahu Kak gitu itu. Kemudian semakin saya tekunin selama 3 bulan, hampir 3 bulan inilah Kak ya, sudah masuk ke Kristen itu, sudah hampir 3 bulanan ini. Saya menemukan namanya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kita Kak. Mengasihi itu yang membuat hati kita itu menemukan jalan kebenaran kan, seperti itu kan, kasih sayang itu. Akhirnya dari sini saya yakin, oh ya berarti benar ya, Tuhan Yesus itu nggak pernah mengajarkan menjajah di negeri manapun, tapi mengajarkan tentang berbelas kasihlah kepada sesamamu manusia, gitu loh. Nah, kemudian saya awalnya berusaha dilengsarkan nggak sama mereka. Ketika saya baru berapa hari itu masuk, berusaha dilengsarkan. Kalau Alkitabnya orang Kristen itu ada yang berbau namanya Alkitab Pelangi. Nah itu kemudian saya selidikin, saya tanya-tanya teman-teman saya yang di Singapura, Brunei, yang ada di Mekah, Chicago, sampai wilayah Sydney, saya tanya-tanya semua. Itu saudara-saudara jauh juga itu Kak. Mereka mengatakan itu Alkitab yang dimaksudkan sama orang Islam Barnabas itu muncul di abad 16. Yang meluncurkan itu Italia, bukan abad pertama dari Alkitab yang sebenarnya Alkitab. Akhirnya saudara saya mengirimkanlah Alkitab yang asli. Nah, saya bandingkan, ternyata di Alkitab Barnabas itu banyak sekali yang dirubah Kak. Nah, di sini saya akhirnya nggak ragu lagi. Oh ya benar berarti ya. Nah ini loh Kak, keajaibannya Tuhan Yesus saya. Padahal saya ragu Kak ya waktu itu. Tapi Tuhan Yesus mempertemukan sama saudara saya, dia direlakan mengirimkan Alkitabnya yang paling dia bawa kemana-mana loh. Ceritanya begitu. Padahal karena saya bercerita itu kok si Kristen kok diperbolehkan ya nyumun saya kok seperti gini ya gitu. Saya begitu kan. Karena dari situlah Tuhan Yesus itu menunjukkan jawabannya melalui dari saudara saya, dikirimkan Alkitabnya ke saya. Oh iya beda ternyata. Akhirnya keraguan saya itu hilang Kak. Sampai sekarang sudah. Itu salah satu kesaksian saya juga. Jangan pernah meragukan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus itu nyata, abadi, immortality, eternality, infinity, terlebih-lebih maha segala maha begitu. Jadi saran saya buat saudara saya yang mungkin masih meragu di dalam kekristenannya, jangan ragu. Tuhan yang kita ngasih kepastian kok, bukan perkiraan kok. Begitu loh. Ya Kak, terima kasih atas waktunya. Haleluya, terima kasih Bang Nathanael. Silakan Bang Hos. Oke Bang Nathanael, terima kasih untuk kesaksiannya. Saya mau nambahin sedikit. Jadi kitab Pelangi itu, Alkitab Pelangi itu dibuat oleh pendeta-pendeta liberal di luar negeri. Itu bukan dari pendeta kita. Itu pendeta-pendeta liberal. Hampir di semua agama ada orang-orang liberal. Itu. Jadi itu tidak produk dari Alkitab kita. Dan tidak ada dalil di dalam Alkitab diperbolehkan menikah sesama jenis. Itu. Di dalam Alkitab jelas mengasihi. Benar, kita harus mengasihi sesama kita. Tetapi subjeknya harus benar. Tidak subjeknya laki-laki mengasihi laki-laki. Itu subjeknya udah salah. Itu berarti subjeknya iblis. Tapi ketika laki-laki mengasihi seorang perempuan, itu subjeknya betul. Itu. Jadi Alkitab Pelangi itu yang menjadi bahan mereka itu yang ada pendeta juga yang meneguhkan pernikahan, itu dilakukan oleh pendeta-pendeta liberal. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Injil Barnabas. Kebetulan saya punya datanya. Kenapa orang Kristen itu tidak menggunakan Injil Barnabas? Injil Barnabas itu ditulisnya 13 sampai dengan 15 sebelum Masehi. Itu 1000 tahun setelah masa hidup Yesus di bumi. Kenapa Injil Barnabas itu tidak digunakan? Karena jauh sekali jaraknya. Itu. Dan manuskrip aslinya itu bukan berbahasa Ibrani atau Yunani. Manuskrip aslinya itu berbahasa Itali, betul. Dalam bahasa Spanyol sama Itali. Itu manuskrip aslinya. Berbahasa Spanyol dan berbahasa Itali. Makanya kenapa Injil Barnabas itu tidak dianggap oleh orang Kristen.
Iya Pak, ini tulisannya Itali semua soalnya Pak, saya Iya, baca itu. dia ada Spanyolnya juga Pak. Manuskripnya itu berbahasa Spanyol dan berbahasa Itali dan itu ditulisnya di tahun 13 sampai dengan 15 sebelum Masehi. Itu 1000 tahun setelah kelahiran Tuhan Yesus. Itu. Jadi jaraknya jauh sekali. Kenapa Injil Barnabas itu tidak digunakan? Itu. Nah, balik Terima lagi kasih juga ya Pak ya pencerahannya Pak. Jadi makin Ya. nggak ragu saya. Sekarang semakin yakin saya itu Pak. Yes, terima kasih ya Pak Nathanael untuk kesaksiannya luar biasa sekali Boleh saya tanya Bang, berapa tahun jadi anak Tuhan Bang Nathanael? Saya tuh baru murtad 3 bulan ini Kak. Baru murtad. Jadi dari Islam ke Kristen baru 3 bulan ini, tapi ya sambil dibimbing sama Pak Pendeta sama saudara-saudara Kristiani yang lainnya juga, gitu Kak. Amin, amin. Itu. Tetap kuat di dalam iman ya Bang. Bang. Ya, Tetap kuat di dalam iman ya Bang ya. Apalagi baru 3 bulan, tapi saya yakin dan percaya Tuhan Yesus pakai Abang untuk menjadi saksi Tuhan. Tapi kalau boleh saya memberikan masukan sedikit. Ketika Abang bersaksi tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan Abang, jangan terlalu frontal sekali tentang iman yang lama. Karena Abang Iya, tahu Pak. sendiri. mungkin karena dulu radikal mungkin Pak ya. Iya betul. Bapak tahu sendiri kan, iman sebelah itu kena senggol dikit. Itu kejang-kejang mereka itu. Tapi mereka kalau nyenggol iman dia kita santri boleh. pondok. Gitu. Tapi itu mereka kalau kena Wajar, senggol udah karena kejang-kejang santri gitu Pak. pondok. Tapi luar biasa ya kesaksiannya. Kalau diizinkan saya akan posting kesaksian Bapak di YouTube pribadi saya ya. Kalau Bapak Yes. mengizinkan itu Bang Nathanael. Kalau diizinkan saya akan posting Iya. di YouTube pribadi saya. Terima Boleh, kasih ya boleh. Pak Iya, Pak. Nathanael untuk kesaksiannya. Tetap kuat di dalam iman. Tuhan Yesus memberkati Iya, Bapak Pak. sekeluarga. Shalom Pak, selamat malam. Shalom Pak, shalom Kak. Selamat Terima malam. kasih ya atas waktunya ya Kakak. Terima dan kasih Pak Nathanael. Bang ya. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Ya, teman-teman, Haleluya. itu ya. Jadi Mantan santri pondok ya. itu. Mantan Jadi santri teman, pondok murtad. betul itu. Nah, jadi